Salam belajar. Apakah Anda sebagai pengusaha frozen food sudah tahu bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini penjualannya tidak begitu baik? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis saat pandemi ini dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah penjualan frozen food yang menurun di saat pandemi COVID-19 ini. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memahami secara keseluruhan bagaimana kondisi bisnis saat ini dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang tutorial manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa Anda sebagai pengusaha frozen food mengalami kinerja yang kurang baik sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Beberapa kondisi yang bisa saya sampaikan pada saat pandemi ini yaitu yang pertama bahwa semua pengusaha frozen food mengalami kondisi bahwa para pengusaha memiliki faktor-faktor produksi seperti sebagai pedagang memiliki gudang, baik itu gudang bangunan maupun alat-alat pendingin. Sebagai produsen tentu saja Anda memiliki pabrik dan bangunan serta mesin-mesin, dan baik pedagang maupun produsen tentu saja memiliki sumber daya manusia yang itu merupakan hal yang harus difikirkan sebaik-baiknya. Karena semua faktor produksi itu sangat diperlukan untuk melakukan usaha, baik melakukan usaha perdagangan maupun usaha produksi. Kondisi yang lain adalah daya beli yang menurun. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, daya beli mengalami penurunan sehubungan dengan menurunnya daya beli konsumen akhir yang menjadi konsumen terakhir dalam suatu produk frozen food. Penurunan pendapatan ini tidak hanya di daerah kota namun juga di daerah yang pada umumnya mengalami penurunan pendapatan dan bahkan mengalami kehilangan pendapatan yang harus dipertimbangkan sebagai pengusaha frozen food baik sebagai pedagang maupun sebagai produsen frozen food. Aspek lain yang menjadi kondisi bisnis saya ini adalah mengenai uang bisnis atau modal yang selalu menurun. Sehubungan dengan adanya pandemi ini dan menurunnya daya beli, akhirnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan mengalami penurunan, sementara di sisi lain pengeluaran tidak bisa dihindarkan. Sehubungan dengan itu merupakan beban-beban tetap untuk menjaga faktor-faktor produksi itu bisa berjalan dengan baik. Akibatnya perusahaan secara bertahap akan mengalami penurunan modal kerja dan itu yang harus dipertimbangkan dan difikirkan sebaik-baiknya sebagai pengusaha sehingga jangan sampai nanti Anda memiliki modal kerja yang sangat minim yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan usaha lagi. Aspek lain yang terjadi dalam masa pandemi ini adalah hampir semua pengusaha frozen food mengalami kendala yang sama. Semua mengalami kendala penurunan daya beli dan di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk menjaga operasional bisnis berjalan lancar baik itu penggundangan, produksi, dan sebagainya. Akibatnya timbul persaingan yang sangat ketat di antara para pengusaha frozen food baik itu sebagai pedagang maupun sebagai produsen frozen food. Aspek lain menjadi kendala adalah kebijaksanaan pemerintah bahwa saat ini pemerintah mencegah penyebaran virus yang pada akhirnya mengurangi interaksi dan mobilitas warga, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas kerja dan menurunnya pendapatan dari konsumen yang menjadi target akhir bisnis frozen food. Kondisi bisnis yang lain yang terjadi pada saat ini adalah berkembangnya teknologi informasi yang mendukung operasional perusahaan berjalan dengan lancar, baik itu untuk mendukung bekerja maupun dalam melakukan penjualan seperti e-commerce maupun melakukan penjualan melalui media sosial. Untuk melakukan promosi pun juga bisa dilakukan dengan melalui media sosial. Itu kondisi bisnis yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini.
Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama mengenai produk. Apakah produk yang Anda hasilkan, apakah ada sebagai pedagang atau produsen, itu menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan pokok yang diinginkan oleh konsumen akhir. Perhatikan bahwa saat ini pendapatan menurun, maka konsumen akhir akan mengutamakan kebutuhan frozen food yang utama saja, yang tentu saja sesuai dengan pendapatan menurun, sehingga para konsumen akhir membutuhkan uang yang lebih sedikit untuk pengeluaran mereka. Karena pengeluaran lain seperti perumahan, kendaraan, listrik, dan kehidupan sehari-hari tidak bisa dikurangi, maka cara lain adalah mengurangi konsumsi produk frozen food yang bukan merupakan basic need atau yang bisa menurunkan pengeluaran sehingga mereka bisa membiayai untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mengenai harga jual. Adanya persaingan yang sangat ketat dan penurunan daya beli, pada akhirnya timbulnya persaingan yang sangat ketat dan masing-masing produsen maupun pedagang menurunkan harga jual dengan cara menurunkan marginnya, yang pada akhirnya masing-masing bisa mendapatkan uang. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini sebaiknya menurunkan margin terendah, pada intinya bisa menutup biaya variabel sehingga Anda bisa memiliki kontribusi untuk menanggung beban tetap dari hasil penjualan Anda. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di dalam melakukan usaha baik sebagai pedagang atau produksi frozen food adalah mengenai pengadaan barang dagangan maupun pengadaan bahan baku. Pastikan bahwa pengadaan bahan baku maupun barang dagangan sesuai dengan rencana penjualan dan rencana produksi masing-masing. Jangan sampai terjadi penumpukan bahan baku yang pada akhirnya mengurangi cash flow yang Anda miliki. Di sisi lain, dengan adanya menyimpan gudang di bahan baku, ada resiko kita tidak tahu kapan masa pandemi ini akan membawa dampak ke dalam problem bisnis yang dihadapi. Masalah lain yang perlu diperhitungkan dalam masa pandemi ini adalah mengenai faktor sumber daya manusia. Tentu saja Anda perlu mengatur bagaimana pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki, baik itu untuk melakukan perdagangan maupun produksi. Pengaturan ini tentu saja dikaitkan dengan rencana produksi yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan pesanan atau order yang masuk. Apakah itu pengaturan dengan shift, pengaturan work from home untuk di kantor, dan sebagainya. Pengaturan itu sangat penting sehingga Anda bisa mengatur tenaga kerja sebaik-baiknya sehingga memiliki pengaturan yang pas dan akhirnya menurunkan beban tenaga kerja. Masalah lain yang perlu dilakukan di dalam masa pandemi ini adalah efisiensi operasional. Sehubungan dengan adanya penurunan pendapatan, pada akhirnya Anda harus melakukan efisiensi operasi yang pada akhirnya bisa menghemat uang keluar yang saat ini yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Efisiensi biaya baik langsung maupun tidak langsung sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha di waktu yang akan datang. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan di dalam di masa pandemi ini adalah mengenai penagihan piutang. Pastikan penagihan piutang dilakukan sebaik-baiknya sehingga Anda tidak mengalami kekurangan modal. Yang perlu dilakukan lain di dalam masa pandemi adalah pengaturan uang. Pastikan pengaturan uang Anda dilakukan sebaik-baiknya, terutama uang masuk dan uang keluar. Pengaturan uang masuk sangat penting, termasuk tadi telah saya sampaikan mengenai bagaimana Anda melakukan penagihan, dan pengeluaran uang bagaimana Anda melakukan efisiensi. Dalam periode ini sebaiknya seluruh aktivitas investasi ditiadakan atau ditunda lebih dahulu untuk berjaga-jaga apabila kondisi bisnis saat ini menjadi tidak jelas dan akan memakan waktu yang lama di dalam menyelesaikannya. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam masa pandemi ini Anda sebagai pedagang frozen food atau sebagai produsen frozen food adalah melakukan restrukturisasi hutang. Anda sebaiknya melakukan restrukturisasi hutang sebaik-baiknya dengan para pemasok maupun kreditur sehingga Anda tidak mengeluarkan uang untuk membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Melakukan restrukturisasi sangat penting sehingga masih terjaga hubungan baik di antara Anda sebagai pengusaha dengan para pemasok dan para kreditur. Situasi ini kita tidak tahu sampai kapan sehingga ada baiknya Anda melakukan restrukturisasi yang lebih longgar sehingga itu menghemat uang yang Anda miliki.
Demikian kondisi bisnis Anda sebagai pengusaha frozen food, baik sebagai pedagang maupun perusahaan frozen food. Dan solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Apabila Anda belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini, dan apabila Anda memiliki pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar.